I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. Timnas U20 harus menerima kenyataan tersingkir di fase grup Piala Asia U20 2023. Meski begitu, terdapat beberapa pemain Timnas U20 yang mencuri perhatian di ajang ini. Timnas Indonesia U20 kalah bersaing dengan Uzbekistan dan Irak di grup A. Tim Garuda Nusantara kalah head-to-head dengan Irak sehingga gagal lolos ke perempat final. Kegagalan melangkah ke fase gugur tidak lantas menghilangkan pesona beberapa pemain Timnas Indonesia U20. Setidaknya ada 3 pemain kejutan yang performa menonjol di luar nama-nama seperti Muhammad Ferrari dan Hoki Caraka. Bahkan 3 pemain tersebut kabarnya menarik perhatian klub di Uzbekistan, yaitu Dinamo Samarkand. Hal tersebut terlihat dengan beberapa media yang membahas pemain Timnas Indonesia ini diburu oleh Dinamo Samarkand. Tak hanya itu, pelatih Dinamo Samarkand menjelaskan dirinya tertarik dengan kualitas pemain Indonesia. Berikut 3 pemain Timnas Indonesia U20 yang mencuri perhatian di Piala Asia U20 2023. Yang pertama ada Dava Pasha. Dava sangat layak disebut sebagai pemain Timnas U20 yang paling bersinar di Piala Asia U20. Meski berstatus kiper cadangan, Dava mampu membuktikan kualitasnya di bawah Mister. Dava sejatinya berstatus pelapis dari Cahya Supriyadi. Namun keputusan berani diambil oleh Sintayong yang memilih Dava, dan kepercayaan itu dibayar dengan penampilan apik. Dava selalu bermain di 3 pertandingan Timnas Indonesia U20. Hasilnya gawang Garuda Nusantara hanya kebobolan 2 gol dari 3 pertandingan. Sejumlah penyelamatan gemilang dibuat Dava saat bersua Irak, Suriah, dan Uzbekistan. Sayangnya, performa apik pemain muda Borneo FC itu tidak cukup untuk mengantarkan Timnas U20 lolos ke perempat final. Performa bagus Dava membuat persaingan di posisi penjaga gawang bakal semakin sengit. Cahya kini harus lebih bekerja keras untuk bersaing memperebutkan satu tempat di tim inti bersama Dava Pasha untuk menuju Piala Dunia U20 2023. Hal itulah yang membuat Dava diperbincangkan di Uzbekistan. Yang kedua ada Ahmad Maulana Syarif. Nama Maulana Syarif jelas tidak familiar buat pencinta sepak bola tanah air. Ini lantaran pencinta sepak bola sudah akrab dengan nama-nama macam Arkan Fikri, Zainuddin Faris, hingga pemain KSM Kadense, Marcelino Ferdinand. Kendati begitu, performa Maulana Syarif pantang diremehkan. Daya jelajah dan semangat juang pemain Persija Jakarta ini memberikan warna yang berbeda di Timnas U20. Gaya bermain Maulana Syarif juga berbeda dengan pemain-pemain Timnas U20 yang mengisi lini tengah. Didukung postur 182 cm, Maulana Syarif menjelma jadi pemain dengan mobilitas tinggi. Kerja sama Maulana Syarif dengan Arkan di lini tengah pun terjalin dengan baik. Dengan cederanya Janadin, maka sulit untuk tidak melihat Maulana Syarif terus menghuni posisi starter di Timnas Indonesia U20. Yang ketiga ada Robby Darwish. Robby hanya duduk di bangku cadangan saat Timnas U20 kalah dari Irak. Pelatih Sintayong memilih untuk memainkan Sultan Jaki. Robby baru dimainkan mulai pertandingan kedua kontra Suriah. Keputusan itu membuahkan hasil positif karena Robby yang notabene bukan berposisi asli sebagai bek tengah mampu tampil apik. Pemain Persib Bandung itu menjalin kerjasama yang baik dengan Kakang Rudianto dan Muhammad Ferrari dalam formasi 3-4-3 yang diusung Sintayong. Saat formasi tim berubah menjadi 4-3-3 atau 4-4-2, Robby akan berduet dengan Ferrari di jantung pertahanan. Secara keseluruhan, Robby menunjukkan penampilan yang memuaskan, sehingga digadang-gadang Robby akan menjadi sosok yang diperhitungkan di masa mendatang.